supaya bisa menjangkau lebih banyak orang dan menjadi berkat lebih luas lagi. Pastikan saudara subscribe dan bagikan. Share the good news to other people. Lihat kiri kananmu saudaraku dan katakan be blessed. Be blessed. Be blessed. Silakan duduk jemaat Tuhan. Saudaraku, setiap kali ada seseorang yang mengatakan kepada saudara be blessed. Terima itu dan katakan amin. Justru itulah saudaraku. Kita ini orang-orang yang dalam kehidupan kita diberkati. Setiap kali saudara mendengar kata be blessed, ingat satu hal ini. Bahkan pada saat dia menciptakan Adam dan Hawa pertama kali, sebelum dilepas yang dia kerjakan adalah dia memberkati mereka. Hidupmu bukan hidup yang sial, aminnya yang paling keras. Hidupmu bukan hidup di dalam kutuk, aminnya yang lebih keras. Dalam setiap apa yang kau kerjakan ada berkat Tuhan. Sekali lagi boleh tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Hari ini saudaraku saya akan masuk dalam satu seri firman Tuhan yang baru. Dan ini adalah salah satu seri firman kalau saya boleh mengatakan nantinya akan menjadi sangat spesial. Saya akan berbicara tentang experiencing God. Mengalami Tuhan. Saya berdoa ya saudaraku, benar-benar dari satu seri firman Tuhan ini nanti kita akan dig deep. Kita akan gali lebih dalam selama 3 bulan ke depan. Kita akan berbicara tentang the Trinity, Allah Trinitas saudaraku. Kita akan berbicara tentang Trinity, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Sama-sama banyak, ini adalah satu bagian yang banyak dipertanyakan orang Kristen saudara. Sekalian aja kita bahas di gereja. Sehingga tidak ada lagi kebingungan, saudara ngelangkahnya mantap. Karena di gereja kita ini saudaraku, dari semua tema demi tema yang dibahas sepanjang tahun ini, itu mengacunya pada bulan Januari. Di bulan Januari yang kita dapatkan rema yang Tuhan berikan atas gereja kita, the year of great multiplication. Bagaimana saudara bisa berbuah di setiap aspek dalam kehidupan saudara, kan intinya itu. Semua yang nanti kita sampaikan saudara dari bulan Februari, Maret dan seterusnya sampai Desember, bagaimana mensupport supaya sungguh-sungguh dalam kehidupan saudara, all aspek saudara berbuah. Nah, salah satu di mana kita bisa berbuah, tidak bisa tidak. Yesus itu ngomong seperti ini. Yuk kita lihat dulu. Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-5. Berbicara soal berbuah, Yesus ngomongnya gini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Bicara tentang apa? Union. Bicara tentang apa? Persekutuan. Bicara tentang apa? Manunggal. Kalau kamu mau berbuah, kamu harus tinggal di dalam aku di dalam kamu. Lanjut Yesus melanjutkan dengan mengatakan sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Yesus langsung ngasih perumpamaan tentang tanaman. Gak ada satupun ranting bu yang kalau dipotong dari pokoknya, dia bisa berbuah. Yang ada ranting itu kalau dipotong, layu dan akhirnya gugur, mati. Jadi begitu Yesus berbicara tentang berbuah, dia langsung ngomong, gak bisa loh, kalau ranting itu cuma nempel, dia harus menyatu, harus ada union. Itu sebabnya jadi orang Kristen, gak cukup ibadah seminggu sekali, yang mengerti katakan amin. Gak cukup saudara hanya seminggu sekali ke gereja, harus nempel, harus ada persekutuan. Nah, harus masuk. Sampai akhirnya ayat ini Yesus ngomong, dilanjutin dia ngomong gini, aku pokok anggur dan kamu rantingnya. Yesus itu sedang ngomong apa saudaraku?
Come on, aku ini sumbernya, I am the resource. Kamu hanya bisa keluar buah kalau kamu dapat dari sumber. Itu sebabnya nggak cukup. Saudara hanya ke gereja, saudara terbiasa ke gereja. No, that's not enough. Kalau tidak ada yang namanya union, maka apa yang dari Tuhan itu tidak akan masuk di dalam kehidupan saudara. Yang mengerti katakan amin. Dan berapa banyak dari saudara yang setuju dengan saya, yang namanya buah, itu nggak bisa seperti kayak apa, pasta gigi saudaraku. Saudara pencet, keluar. No, jangan heran banyak orang sudah jadi orang Kristen 5 tahun, 10 tahun, tapi nggak berubah. Kenapa? Karena tidak ada union, nggak ada persekutuan. Karakteristiknya Tuhan itu nggak masuk. Akhirnya yang terjadi apa? Udah jadi orang Kristen 5-10 tahun, saudara ngomong, katanya orang Kristen. Kok kayak gitu ya? Kenapa kok bisa begitu? Karena simple. Yesus ngomong, aku pokok, kamu sarang, nempel. Hanya ketika kamu nempel, lihat saudaraku ayat berikutnya, ayat ini ngomong, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. 2024 ini dikatakan the year of great multiplication. Berbicaranya tentang berbuah. Bahkan yang namanya multiplikasi itu nggak cukup hanya berbuah loh Bu. Berbuahnya begitu lebat, sampai bukan penambahan lagi tapi multiply. Kan gitu. Bahkan great multiplication artinya bukan cuma multiply. Multiplikasinya dahsyat Bu. Tidak bisa tidak. Akarnya harus dalam. Karena kalau akarnya nggak dalam, sari makanannya nggak masuk, tidak akan keluar buah. 3 bulan ke depan ini saudaraku, biasanya di gereja kita seri firman Tuhan itu per bulan. Saya tuh bisa mengerti kenapa dari gembala sidang kita ini nanti akan membawa selama 3 bulan. Kita akan berbicara tentang Trinitas saudaraku. God the Father, selama bulan Maret ini kita akan berbicara tentang experiencing God the Father. Nanti di bulan April saudara, kita akan berbicara tentang experiencing God the Son. Siap-siap ya, Bapak Ibu, nanti Mei kita akan mengadakan KKR 10 hari. Buat saudara yang sudah lama ada di gereja kita, saudara tahu. Ini momen di mana gereja kita mengadakan pesta rohani. Buat saudara yang masih baru, mungkin saudara belum pernah sebelumnya mengikuti KKR 10 hari, mungkin saudara berkata, Pastor ya ampun KKR kok sampai 10 hari ngapain gitu. Tapi itu momen ya saudara, kita di recharge. Saya tahu orang Jakarta sibuk, tapi boleh nggak saya ajak? KKR 10 hari ini, di tengah kesibukan saudara, jauh-jauh hari ditata. Sebisa mungkin ikut setiap hari. Itu momen ya saudaraku, nanti kita akan dilayani dari hamba-hamba Tuhan yang lain juga. Tapi itu momen, spirit saudara itu kayak dibangkitkan kembali, di-refresh kembali. Saya pribadi saudaraku, ngalami kelahiran di situ. Tanpa saya sadari, every single day yang ada nangis, gulung-gulung, jatuh, semuanya saudara. Tapi ternyata disitulah Tuhan bersihkan hidup saya. Api saya kembali menyala. Banyak orang-orang di sini sumbunya sudah kotor. Sumbunya sudah banyak, ada tempelan-tempelan kotoran di sana. Dinyalakan nggak bisa langsung nyala. Doa saya dari tempat ini nanti di bulan Mei sumbunya dibersihkan. Ketika Tuhan bergerak, apimu menyala. Yang mau aminnya boleh yang paling keras. Boleh tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Sepanjang 3 bulan ke depan nanti saudaraku, di bulan Mei kita akan berbicara tentang experiencing God the Holy Spirit. Allah Roh Kudus saudaraku.
Ini adalah sesuatu yang sangat menyenangkan sekali buat saya. Karena dari sini kita kalau kita ini tempe, kita jadi tempe bacem, sudah. Bukankah tempe bacem itu semakin dibacem rasanya jadi semakin enak? Sepakat? Boleh ya? Selama 3 bulan ke depan kita akan belajar, saudara. Pertanyaannya sekarang, Pastor, terus gimana caranya? Gimana caranya saya bisa ngalami Tuhan? Karena kan kata kuncinya itu, bukan hanya jadi orang Kristen loh. Bukan hanya ke gereja seminggu sekali loh. Bahkan sorry Bapak Ibu, bukan hanya pelayanan, bukan hanya jadi pendeta loh. Banyak orang sering salah, saudaraku. Harus ada union. Gimana caranya, Pastor? Simpel, saudara. Semua hubungan dimulai dari sebuah perkenalan. Berapa banyak di sini yang sudah menikah? Boleh lambaikan tangan saudara? Saya melihat tangan-tangan terlambai. Saudara yang datang dengan suami istri pasangan saudara, saya pengen tanya. Dari yang tadinya nggak kenal sampai jadi suami istri itu gimana caranya? Kan sederhana toh saudaraku. Dimulai dari sebuah perkenalan. Biasanya saudaraku, perkenalan itu dimulai dari yang suka duluan toh. Betul? Yang ngejar duluan kan? Biasanya masih satu arah kan? Tuhan juga sama. Tahukah saudara, saudara di tempat ini, saudara ada di tempat ini. Saudara adalah orang-orang pilihan Allah. Loh, saudara nggak bisa ada di sini bukan hanya karena keinginan saudara loh. Yang mengerti katakan amin. Dia yang lebih dulu ngejar saudara. Kadangkala bahkan yang namanya dia ngejar saudaraku, dia kenalan. Dimulainya hal sepele. Kadangkala cuman dimulai dari orang lain cerita tentang Tuhan sama saudara. Betul? Diajakin sama orang untuk datang ke gereja. Ada sebagian dari saudara yang bisa kenalnya gara-gara seliweran di YouTube. Ya ampun, ini gereja yang satu ini, pendeta yang satu ini seliwiran terus di sosial media. Dari situ saudara mikir, ini siapa sih? Akhirnya kepengen, yang mana sih? Di mana sih tempatnya kan gitu. Tapi saudara maju lagi. Sama, suami istri juga kayak gitu. Maju lagi, mulai minta nomor telepon kan gitu saudaraku. Betul ya? Mulai ngobrol. Bukankah Tuhan juga sama? Dari situ Tuhan mulai, ketika saudara ada duduk di tempat seperti ini, dia mulai bicara. Kau dengar firman Tuhan, saudara mulai ngomong, benar juga ya. Itu apa saudaraku? He is trying, dia mencoba untuk membangun hubungan dengan saudara. Dari situ sebagian juga saudaraku mulai. Akhirnya semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Yang tadinya sendiri, sekalian sekarang mulai kayak butuh apa-apa ditolong. Mau pergi kemana diantar. Bukankah Tuhanmu juga sama? Yang tadinya kau jalan sendiri sekarang ketika kau berdoa kau katakan Tuhan tolong aku. Dia tolong engkau. Tiba-tiba satu demi satu masalah yang kau alami dia tolong engkau. Dari situ muncul rasa apa? Trust. Lama-kelamaan gak pengen jauh kan gitu. Kan? Dekat sama Tuhan kan gitu. Lama-kelamaan saudara jadi nggak mau jauh. Saudara pengennya deket-deket dalam pernikahan juga sama. Begitu kepengennya saudara dekat sampai-sampai nggak cukup itu seminggu sekali. Yang mengerti katakan amin. Ada di sini yang pacaran dulu seminggu sekali cukup? Kalau bisa tiap hari. Kalau bisa sehari aja 3 kali saudaraku. Loh saudara menikah karena apa? Coba saya tanya, kalau pacaran cukup, saudara nggak akan menikah. Yang mengerti katakan amin. Saudara menikah karena kepengennya tinggal satu rumah, nggak kepengen jauh. Disitulah terjadi union, ada persekutuan. Sama, baru disitulah saudara bisa punya anak kan? Sama Tuhan, kalau saudara seminggu sekali nggak ada buah yang muncul. Yang mengerti aminnya yang paling keras.
Kekristenan itu bukan hanya saudara datang seminggu sekali ke gereja, bahkan bukan hanya saudara melayani. The point is, engkau ngalami Tuhan secara pribadi. Itu sebabnya kadang saudaraku, sama seperti kayak kesehatan gak sih? Jujur, berapa banyak di sini yang tahu pentingnya kesehatan? Saya yakin semua orang tahu kesehatan penting, yang sepakat katakan amin. Tapi jujur, Bapak Ibu, kalau disuruh olahraga, langsung semangat? Berapa persen yang semangat? Ayo olahraga. Saya sibuk, Pastor. Ayo makan sehat. Masih muda, Pastor. Yang enak-enak aja. Loh, jujur, berapa banyak yang sepakat dengan saya kalau saudara terus hajar tuh yang lemak-lemak, saudara tahu loh. Di sini masa nggak tahu kalau makan gorengan, makan yang manis-manis, itu nggak baik. Dimakan nggak? Nah, kenapa? Loh padahal kita tahu loh kesehatan penting. Kenapa ditabrak? Kadangkala dalam hidup kita juga sama, saudaraku. Tidak heran, Tuhan perlu trigger. Jangan salahkan saudaraku, kadangkala diizinkan Tuhan masalah terjadi. Ketika masalah terjadi, sama toh soal kesehatan toh. Kalau disuruh olahraga nggak ada yang mau kan? Coba datang ke dokter, dokter bilang divonis tata. Tiba-tiba cek darah, laporannya berbintang-bintang saudaraku. Besoknya pulang langsung, pagi hari, pakai sepatu, mau kemana? Olahraga. Pernah ada yang alami seperti itu? Bukankah sama juga saudaraku? Ketika Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidup saudara. Disitulah saudara menyadari, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dari situlah kita jadi dekat sama Tuhan kan gitu. Demikian juga dalam kehidupan saya saudaraku. Sampai di satu titik ya saudara, kekristenan hanya disebut kekristenan ketika kau alami Tuhanmu secara pribadi. Bukan ada di gereja, bukan seminggu sekali ke gereja, bukan melayani, bukan hanya, bahkan maaf ya Bapak Ibu, sebagai seorang pendeta dan pengkhotbah, no. Tapi kau alami Tuhanmu secara pribadi. Disitulah buah muncul. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Doa saya pribadi lepas pribadi di tempat ini. Dari firman ini sampai 3 bulan ke depan. Kekristenanmu dirubah. Engkau ngalami Tuhan secara pribadi. Sebagian dari saudara yang saudara bertanya, Pastor, firman ini untuk siapa? Yes, firman ini untuk saudara yang sudah jadi orang Kristen. 5 tahun, 10 tahun, sekian tahun, tapi hidupmu kosong. Engkau jadi orang Kristen sudah sekian lama, tapi jenuh. Engkau dengar firman gak lagi dapat apa-apa. Firman ini untuk engkau. Firman ini untuk siapa? Untuk orang-orang yang dalam kehidupanmu, engkau jadi orang Kristen tapi gak pernah berkemenangan dengan masalah. Jatuh bangun dosa terus. Saudara tahu itu dosa. Saudara tahu seharusnya gak boleh melakukan. But you cannot do anything. You don't know what to do. Firman ini untuk saudara. Firman ini untuk siapa? Buat saudara, sebagian dari saudara yang saudara berkata mungkin saudaraku. Engkau ngerasa kayak nggak tahu gimana, Tuhan itu seperti kayak di depan pintu, saudara dia ketuk engkau. Ada kalanya dalam kehidupan saudara-saudara bisa merasakan loh. Entah gimana rasanya kayak ada kehausan. Entah gimana rasanya tadinya kayak saudara nggak peduli sekali soal agama, soal gereja. Tapi tiba-tiba kayak ada keinginan untuk saudara belajar firman ini untuk engkau. Dan doa saya sama seperti Tuhan saya. Mengubahkan hidup saya. Dia membawa saya pada satu perjalanan. That's why my Christianity, kekristenan saya menarik saudaraku. Saya tidak berkhotbah di sini karena saya istri dari Pastor Jonathan, no. Never. Karena saya ngalami Tuhan saya secara pribadi. Saya berhutang segalanya kepada Tuhan saya. Because of it I'm here. Doa saya, that is your Christianity.
Izinkan saya membawa saudara dalam sebuah journey, perjalanan untuk berjumpa dengan Tuhanmu secara pribadi. Jangan mau lagi dari kata orang. Dulu boleh dari kata orang, Bu. Dulu boleh engkau diajak orang lain. Dulu boleh kau ke gereja cuman karena nemenin. Tapi saya berdoa ya saudaraku, sama seperti saya menemukan Tuhan saya. Alami dia. Saudara dari mulutmu bisa berkata, I love you Lord. Dia segalanya. Doa saya itu yang jadi dalam kehidupan saudara. Oh, kalau mau tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Tepuk tangannya boleh yang paling dahsyat buat Yesus Tuhan kita. Jadi atas kehidupanmu saudaraku. Dan saya akan memulai dengan membawa saudara pada satu pemahaman. Tuhanmu memperkenalkan dirinya sebagai Allah Trinitas. Apa itu Allah Trinitas? Pastor, apakah Allahnya orang Kristen ada 3? Kan itu yang sering ditanyakan toh? Akhirnya kalau saudara nggak hati-hati goyah kan? Iya Allahnya orang Kristen 3 gitu. Goyah kan? Nah daripada saudara dengar di luar, boleh nggak sih dengar di gereja sekalian? Sepakat ya? Sepakat ya? Kita dengar dari, seperti apa? Yang namanya Trinitas itu apa sih saudaraku? Trinitas itu basically adalah 3 in 1. 3 dalam 1. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Allah Bapa adalah pribadi yang Alkitab mengatakan dia bersemayam di atas kita. Itu sebabnya saudara pernah dengar ayat ngomong dia bersemayam di atas puji-pujian umatnya kan? Nah, dia bersemayam di atas kita. Dan kita coba lihat yuk. 1 Korintus pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-6. 1 Korintus 8 ayatnya yang ke-6. Yang sudah ketemu katakan amin. Perhatikan ya saudaraku. Namun bagi kita, bagi orang Kristen, hanya ada satu Allah saja. Berarti Allahnya berapa? 1. Siapa dia? Yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup. Allah Bapa itu yang menciptakan segalanya. Dia sumber dari segala sesuatunya. Dia the ancient one. He is the beginning. Dari dia berasal segalanya saudaraku. Dan satu Tuhan saja, nah ini diulang, ini menarik saudaraku. Dan satu Tuhan saja yaitu siapa? Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu yang telah dijadikan dan yang karena dia kita hidup. Itulah Allah Bapa saudaraku. Dia yang menciptakan, dia dasar, dia sumber dari segalanya. Tapi kemudian ada Allah Anak, dialah Yesus. Siapa dia? Immanuel. Tuhan beserta dengan kita. Dia Allah dalam wujud manusia. Menyatakan dia Allah yang membawa penebusan. Lalu kita mengenal Allah Roh Kudus. Siapa dia? He is the comforter. Dia penghibur. Dia penolong. Alkitab mengatakan dia guru besar kita. Bahkan pada saat saudara mendengar seperti ini, saya berdoa, Roh Kudus yang mengajarkan kepada saudara satu demi satunya. Lalu akan muncul pertanyaan seperti ini, Pastor. Katanya Allahnya 1, kok 3? Saya ingin mengajak saudara nanti pelan-pelan ya saudaraku ya. Pelan-pelan kita gerak ya. Saya akan membawa saudara pada pemahaman in hope. Saudara akan lebih memahami satu demi satu apa sih yang dimaksud dengan Tritunggal ini. Kenapa dia 1 tapi kok 3? Apa buktinya bahwa dia itu 3 entity yang berbeda? Saudara masih ingat kisah pada saat Yesus dibaptis? Masih ingat sebagian? Kita buka aja ya. Lukas pasalnya yang ketiga ayat 21. Ini kelihatan sekali saudaraku. Pada saat bukti dari mereka, dia adalah 3 entity. Lukas 3 ayat 21 sampai 22. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa,
Pada saat itu Yesus dibaptis, saudaraku, dia sudah naik, dia keluar dari air. Dalam ayat lain dikatakan Yesus keluar dari air, dia berdoa, terbukalah langit. Lihat, Yesus sedang dibaptis kan? Oke, terus ayat berikutnya ngomong gini, turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. 2 ya, oke. At the same time, terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. 3. Saudara bisa melihat ya, 3 entity, saudaraku. Pastor, kalau gitu kok pastor bilang Allahnya orang Kristen bukan 3? Ini buktinya 3 entity. Katanya 1. Kita coba lagi ya, kita lihat ya. Yuk kita buka. Kenapa disebut 1? Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-6. Kita lihat ya, Yohanes 14 ayatnya yang ke-6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Yesus refer kepada Bapa. Kalau tidak melalui aku. Kalau mau datang kepada Bapa harus melalui siapa? Yesus. Saya tarik belakangnya yuk, Yohanes 6 ayat 44. Yohanes 6 ayat 44 dikatakan kayak gini. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku. Kunya siapa? Yesus. Tidak ada seorang yang dapat datang kepadaku, Yesus, jika ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Kontras gak sih ini ayat? Yang 1 tadi Yesus ngomong, gak ada yang bisa datang ke Bapa kalau gak melalui Yesus. Yang satunya Yesus yang sama ngomong, nggak ada yang bisa datang ke aku kalau nggak ditarik sama Bapak. Jadi bingung nggak sih saudaraku? Hah? Tambah bingung. Puji Tuhan saudara. Karena sesederhana dan sesimpel. Nanti saya akan pelan-pelan ya saudaraku. Saya akan membawa saudara untuk melihat mengenai Trinitas ini. Sesederhana Yesus dengan Bapa itu satu. Kita lihat ya, bagaimana Yesus itu menjelaskan tentang Trinitas. Yuk, lanjut yuk, kita lihat dulu saudaraku. Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-6 sampai 10. Kita balik lagi, yang tadi, Yohanes 14 ayat 6 sampai 10. Seperti apa Tuhan Yesus sendiri menjelaskan tentang Trinitas. Kata Yesus kepadanya, tadi kita sudah baca ini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sampai di situ kita sudah baca. Ayat 7, sekiranya, nah ini sudah. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Kok bisa? Lanjut lagi ya. Sekarang ini, kamu mengenal dia itu Bapak. Dan kamu telah melihat dia itu Bapak. Padahal Yesus refer pada dirinya sendiri, saudaraku. Sama seperti saudara, Filipus bingung. Ayat 8, saudaraku. Sama-sama yuk, Filipus ngomong apa? 2, 3. Tuhan, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup buat kami. Karena Filipus garuk-garuk saudaraku. Dia bingung. Loh katanya Yesus. Tapi Bapak. Tapi Yesus. Filipus ngomong. Udah deh. Tunjukin Bapak ke aku. Jadi aku bisa ngelihat. Ini Yesus. Ini Bapak. Apa jawab Yesus saudaraku? Kita lihat yuk. Kita lihat. Jawab Yesus. Kata Yesus kepadanya ayat 9. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Saudara bisa mendengar nadanya Yesus berkata kepada Filipus enggak? Nadanya Yesus tuh kayak gini loh. Yesus itu kayak gimana sih? Masa selama ini kamu sudah kenal aku, kamu tidak mengerti? Bagaimana mungkin kamu ngomong tunjukkan Bapak ke aku?
Lihat ayat yang ke-10 saudaraku. Sama-sama yuk kita baca 2, 3. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Kalau saudara masih bingung, saya bawa lagi nih saudaraku. Saya bawa lagi ya. Kita lihat di sekeliling kita aja ya. Kita lihat di sekeliling kita saja. Kita belajar tentang Trinitas. Di sini ada yang kebetulan pakai jam, saudaraku. Saya sengaja hari ini pakai jam. Ada yang di sini pakai jam? Oke. Jam yang manual aja ya saudaraku. Kalau digital nggak bisa. Jam yang manual. Kalau ada yang pakai jam, saudaraku, coba lihat di jam saudara. Ada jarum jamnya nggak? Ada dong. Jam manual ya, jangan jam digital. Ada jarum menit enggak? Ada ya? Oke. Ada jarum detik enggak? Oke. 3 kan? Tapi saudara nyebutnya apa? Jam. Kalau hilang 1, jarum jamnya hilang. Terus gimana saudaraku? Dia tidak lagi bisa berfungsi sebagai jam. Kalau dihilangkan lagi 2 jarum menitnya, dia tidak bisa berfungsi sebagai jam. Oke ya? Boleh? Tambah lagi? Oke. Berapa banyak dari saudara di sini yang sudah pernah lihat matahari? Semua ya? Sudah pernah lihat matahari ya? Ada kalanya ketika saudara lihat matahari itu dalam bentuk bulat. Bisa dilihat. Oke. Itu matahari kan? Tapi pernah nggak saudara lihat sambil saudara lihat matahari, terus saudara gini? Ada apanya itu? Sinarnya. Saudara bisa silau. At the same time, saudara lihat mataharinya yang bulat, terus saudara begini lihat sinarnya, at the same time saudara bisa ngerasakan badan saudara hangat. Boleh nggak saya tanya saudaraku, apakah sinar matahari itu bukan matahari? Matahari dong. Apakah panas itu bukan matahari? Matahari. 3 in 1. Masih bingungkah Bapak Ibu? Kita jalan lagi. Saya senang ya, minggu ini yang pas pengajaran tentang Trinitas ini saya senang. Berapa banyak di sini yang sudah pernah melihat air? Ada yang nggak pernah melihat air? Kita sepakat dong ya, semua pernah melihat air ya. Oke, saya tanya dong, yang namanya air, perwujudannya saudaraku, bisa dipegang nggak? Nggak bisa ya? Air ngalir ya, air netes ya. Saudara bisa minum nggak? Bisa ya? Oke, itu saudara sebut sebagai air. Oke ya, air. Sekarang masukkan air yang sama itu ke dalam kulkas. Oke? Jadi apa dia? Saya tanya, bisa dipegang nggak? Bisa. Apakah dia air? Air. Saudara sebut air es. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Bisa nggak saya bilang bahwa itu bukan air, Pak? Dia air. Loh tapi pastor, kalau air kok bisa dipegang? Tadi katanya kan nggak bisa dipegang. Dia jadi air es. Oke. Keluarkan air es ini saudaraku, saudara keluarkan terus saudara panasin. Oke. Dipanasin nih, di apa? Panci lah ya saudaraku, panasin di air temperatur yang tinggi. Panas yang tinggi. Apa yang terjadi? Es itu balik jadi air lagi. Dan apa yang terjadi setelah itu? Muncul, dia jadi uap kan? Pertanyaan saya, apakah itu air? Loh, lah dia nggak bisa dipegang tuh. Apakah dia air? Buktinya apa? Ketika saudara taruh mangkok,
uap itu nempel, apa yang terjadi? Menetes. Bagaimana kalau hal itu saudara bisa percaya, tetapi terlalu susah bagi saudara untuk memahami Trinitas? Tadi saudara bilang air. Terus saudara bilang apa? Air es. Terus setelah itu saudara bilang apa? Uap air. Itulah Trinitas, saudaraku. Buat sebagian dari saudara yang saudara masih melihat saya dan saudara berkata, Pastor, saya masih bingung. Jawaban saya simpel, puji Tuhan. You should be. Memang sudah seharusnya saudara bingung. Why? Berapa banyak di sini yang punya handphone, saudaraku? Boleh lambaikan handphone saudara? Handphone saudara punya kapasitas. Oke. Nggak mungkin dong unlimited. Oke. Kalau saya masukkan di dalam handphone saudara, app atau program yang lebih besar dari kapasitas handphone saudara, apa yang terjadi? Error. Betul? Kacau kan handphonenya? Coba bayangkan loh saudaraku. Kita manusia dengan keberadaan kita yang terbatas. Kita mau memasukkan Tuhan kita di dalam keterbatasan kita. Dia yang tidak terbatas. Kalau saudara bingung, saudara jadi error, senggol kiri kanan. Sudah seharusnya. Saudara bisa mengerti yang saya maksudkan? Kita hanya bisa memahami sampai pada batasan tertentu, Pak. Karena memang terbatas. Tetapi kalau saudara melihat di sekeliling saudara, bahkan diri saudara sendiri, saudara itu Trinitas, 3 in 1. Ibu, saya pengen tanya nih. Ibu adalah, oke, katakan saya jangan bilang ibu deh ya, bingung. Saya bilang aja Budi boleh nggak? Boleh ya, maaf ya saudara yang namanya Budi kebetulan sama gitu saudaraku. Saya bisa nggak ngomong Budi the Spirit? Oke, Budi the soul, Budi the body. See? Apakah ketiga-tiganya Budi? Budi. Bisakah dibilang Budi the spirit beda dari Budi the soul? Budi. Pastor, apa buktinya Budi the Spirit? Buktinya saudaraku, kalau roh itu sudah meninggalkan tubuh, maka tubuh sudah nggak bisa gerak lagi. Tubuh yang sama, itu sebabnya kenapa orang yang, maaf saudaraku, rohnya meninggalkan disebut meninggal. Karena rohnya keluar, dia jalan menuju rumahnya. Yang sepakat katakan amin. Tapi Budi the Spirit, Budi the soul, Budi the body, adalah Budi. Di sekeliling kita ini ya saudaraku, amazingnya Tuhan itu menunjukkan bagaimana Trinitas, konsep Trinitas itu dengan jelas itu saudara bisa pahami. Tetapi terlepas dari semuanya itu tidak heran. Ayub 36 ayat 26 itu ngomong gini saudaraku. Sesungguhnya Allah itu besar. Allah itu besar. Tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Jumlah tahunnya tidak dapat diselidiki. Kalau saudara merasa dengan kemampuan saudara memahami tidak tercapai oleh pengetahuan kita, then it makes sense. Sampai-sampai Rasul Paulus dia ngomong kayak gini, 1 Korintus yuk kita lihat. Ayat 13, pasal 13 ayat ke-12. Karena sekarang Rasul Paulus ngomong gini, kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Orang kalau lihat samar-samar, saya tanya saudaraku, bisa lihat nggak? Bisa. Samar-samar tuh saudara lihat kan? Tapi samar, jadi saudara tuh harus gini loh. Gitu. Bisa lihat, tapi samar. Kadangkala tidak heran kalau untuk itu saudara kayak samar. Tapi kata Rasul Paulus, sekarang yang kau lihat itu samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Masih terbatas ya Bapak Ibu. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri
dikenal. Nanti satu ketika kita balik ke sana, saudaraku, kita mengenal Dia sama seperti kita dikenal oleh Dia. Itu sebabnya saya ajak saudaraku, Pastor, kalau gitu what should I do? Saya akan tutup dengan ayat ini, Mazmur 34. Ayatnya yang ke-9, Tuhan tuh suruh kita apa? Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Pernah ngeliat bayi saudaraku lahir gak tahu apa-apa. Bagaimana bayi itu bisa tahu Pak kalau papa mamanya sayang? Simpel tuh saudara. Kecaplah dan lihatlah. Orang ngecap itu beda sama orang makan. Orang makan tuh, kalau ngecap tuh gini saudara. Tapi ngerasa enggak? Tetap ngerasa enggak? Ngerasa ya. Tapi enggak dimakan kan? Belum jelas kan? Kalau saudara makan, saudara sudah tahu. Oh ini stroberi, oh ini apa. Tapi kalau ngecap, kecut ya. Kayaknya stroberi deh. Nah, bayi yang baru lahir saudara. Bagaimana dia bisa tahu orang tuanya sayang? Sekalipun dia nggak ngerti, pada saat digendong, dicium, dia nggak tahu bahwa itu sayang. Tapi dia ngerasain hatinya tenang, happy. Pernahkah saudara datang ke gereja, saudara nyembah, saudara ngerasa tiba-tiba hatinya tenang. Ada rasa damai. Itu yang terjadi ketika saudara bersentuhan dengan Tuhan. Engkau mengecap. Pernah nggak saudara ngerasain ketika nyembah, saudara angkat tangan, tiba-tiba out of nowhere, nggak ada apa-apa, saudara nggak ditusuk, nggak diinjak kakinya, keluar air mata tuh? Pernah ngalami? Itu apa? Bersentuhan dengan Tuhan, saudara mengecap. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Pastor, dalam hal apa saya bisa mengecap kebaikan Tuhan? Dia itu saudaraku membuktikan pemeliharaan dan kasihnya dalam hal natural. Berapa banyak di sini yang masih bisa bernafas? Nggak di charge tuh Bapak Ibu? Bayangan nggak? Kebayang nggak saudara kalau Tuhan, saudara datang mau bernafas, Tuhan tanya, Kristen bukan? Loh, mau Kristen mau bukan semua bisa nafas tuh? Bukankah dia Tuhan yang baik? Dia tidak pernah bertanya saudaraku, untungnya Tuhan kita bukan Santa Claus. Kalau Santa Claus kan ditanya, kamu anak yang baik atau jahat? Kan gitu. Kalau anak jahat masukin ke kantongnya pit hitam, kan gitu. Bahkan terhadap orang yang baik ataupun orang yang jahat, Tuhanmu masih memberikan matahari sama kepada semua orang tanpa terkecuali. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Dia memberikan hujan yang sama. Mau saudara orang baik, orang jahat, mau saudara dari agama apapun, hujan yang diberikan sama. That is your God. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Tapi bukan hanya dari yang natural, Bapak Ibu. Dia memberikan dari yang supernatural. Kita lihat ya, Ayub pasalnya yang kelima, Ayub pasalnya yang ke-37. Ayatnya yang kelima, saudara. Allah mengguntur dengan suaranya yang mengagumkan. Ia melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Itu apa, saudara? Perbuatan besar yang tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Itu apa? Tidak heran saudara menyebutnya sebagai mujizat. Dan tidak akan pernah tercapai, Pak. Gimana caranya bisa tercapai? Nggak masuk akal. Yang tadinya saudara sudah divonis ada kanker.
Yang tadinya sudah dikatakan kankernya itu ada, sudah pasti ada. Dari buktinya, dari hasilnya, fotonya, semuanya ada. And then suddenly tiba-tiba sudah hilang. Nggak dioperasi, nggak diapa-apain, belum diobatin, hilang. Saudara mau jelaskannya caranya gimana? Dokter dengan semua keahliannya akan menceritakan A, B, C, D, E, F, G ini karena ini mungkin begini, ini mungkin begitu. Tapi sesederhana tidak bisa dipahami, saudaraku. Dengan pengetahuan yang ada. Kenapa? Karena memang loadnya beda. Kapasitasnya lebih besar. Dia yang unlimited mau dimasukkan kepada yang limited. How can it be? Itu sebabnya dia bekerja secara supernatural. Bahkan sementara firman ini diberitakan, saya berdoa saudara mulai bersentuhan, ngalami, mengecap, merasakan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Bukan hanya jadi orang Kristen dari kata orang, tapi mengalami secara pribadi. Saya bahkan ajak saudara ya, setelah saudara dengar firman ini, nanti kalau saudara sudah di rumah, buat sebagian dari saudara yang kayak saudara merasa kayak, kok saya masih bingung ya pastor. Boleh nggak dengerin lagi nanti recordingnya saudara. Karena ini sesuatu yang kadang nggak masuk di pikiran. Membuat kita tuh jadi kayak, gimana sih pastor gitu. Dengerin lagi. Nanti tiba-tiba kayak, oh saya nangkep pastor. Boleh Bapak Ibu? Boleh bangkit berdiri yuk, saya undang pemain musik boleh maju ke depan. Hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Berapa banyak dari saudara yang belum menerima roti dan anggur, boleh saya lihat tangan terangkat? Adakah? Oh ada satu, di sebelah kanan saya ada lagi kah? Oh sebelah kiri saya ada satu, ada lagi kah? Di atas sudah terima semua? Di atas sudah ya? Sudah semua ya, saudara boleh buka roti itu dan saudara keluarkan dari plastiknya. Setelah itu saudara bisa buka anggur itu, saudaraku, cawan itu. Saya boleh undang petugas perjamuan kudus untuk maju ke depan. Kita datang di hadapan Tuhan, saudaraku. Bapa, saat ini Tuhan, kami bawa roti dan anggur ini. Kuduskan Tuhan. Menjadi tubuh dan darah-Mu. Bahkan untuk setiap kami pelayan perjamuan kudus-Mu. Layakkan kami. Membawa jemaat-Mu ini manunggal dengan Engkau Tuhan. Bersekutu bersatu dengan Engkau. Saudaraku, angkat tinggi-tinggi roti itu di atas tangan saudara. Malam sebelum dia diserahkan, ia mengambil roti itu. Ia berdoa mengucap syukur ke atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya tubuh itu dihancurkan? Dan firman-Nya berkata, oleh bilurnya kamu sembuh. Terima dengan iman saudaraku roti ini tubuhnya dalam nama Yesus. Angkat cawan ini tinggi-tinggi di atas tangan kanan saudara. Sesudah makan ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya cawan yang engkau angkat ini darahnya dicurahkan dalam hidupmu? Darah yang berkuasa memindahkan dari gelap kepada terang, saudaraku. Darah yang berkuasa menghapuskan, menguduskan, menyucikan setiap dosa-dosa saudara. Dan karena itulah saudara tidak ada yang bisa memisahkan engkau dari kasih-Nya.
darah yang sama yang mengalir di dalam darah Yesus, di dalam tubuh Yesus yang berkuasa membangkitkan kehidupan Yesus, mengalir di dalam tubuhmu. Terima dengan iman. Darah ini membangkitkan kembali setiap sel-sel di dalam tubuhmu. Apakah saudara percaya? Terima di dalam nama Yesus. Yesus. Oh Yesus Tuhan. Izinkan Tuhan, izinkan saudaraku mengecap segala kebaikannya. Angkat kedua tanganmu saudaraku, diberkatilah saudara oleh Tuhan. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Sejak dari hari ini, perjalananmu dengan Dia menjadi spesial. Pengenalanmu akan Dia bertambah. Semakin jatuh cinta, semakin takjub, semakin kagum, semakin ingin dekat-dekat dengan Dia. Kedua tangan yang diangkat tinggi-tinggi ini diberkati. Apapun yang dikerjakan tangan-tangan ini dibuatnya berhasil. Pulang dari tempat ini saudaraku, bawa sukacita, damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Engkau yang diurapi, diberkati, katakan dengan suaramu yang paling keras. Amin.